untuk hari ini saya sudah bersama dengan Om Yudi Art sama Mas Euro. Ya, ini Om Yudi. Ini ada lagi pertanyaan Om. Pertama-tama dari apa ini? Dari lovebird betina Om, terutama dari rekan kita yang dari Kebumen, dari tim KBMSF. Ini kakak beradik ini, Mas Keling. Dia punya lovebird betina Om, punya lovebird betina. Dikasih pakan kenceng, dijemur kenceng, dikoloni setelah dipisah, jadinya ngeriwi atau tidur itu ada tips sedikit nggak Om? Kalau menurut saya itu yang naik cuman emosi. Untuk main betina yang kita butuhkan itu birahi yang setinggi-tingginya. Cuman birahi sama emosi itu Om intinya Om? Iya. Nah, kalau kita ngadalin emosi itu burung kan ketemunya faktor, bisa jalan kadang-kadang, belum tentu tergantung musuh. Kalau kita main menggunakan birahi, mau ada musuh apapun, burung udah tidak peduli, yang ada cuma adanya gacor. Caranya gimana Om Yudi? Caranya kalau jemur itu kan ketemunya emosi, pakan kencang emosi, jadi itu bermain burung dengan mengandalkan emosi. Yang kita butuhkan bermain burung mengandalkan birahi, burung lebih panjang pasti. Oh gitu Om. Ini Om Yudi, cara ciri-cirinya emosi sama birahi itu apa sih Om? Kemarin pernah gini ada yang bilang gini Om, itu harus ditinggikan emosi, harus dinaikkan birahi. Ada juga sih Om yang bilang begitu. Nah saya masih bingung ini Om, cara antara emosi sama birahi itu apa sih Om? Kalau emosi itu kan ibarat kata kemarahan, jadi bunyi karena marah. Kalau birahi itu bunyi karena happy. Oh gitu Om. Terus tadi caranya gimana Om? Dengan jemurnya dikurangin? Kalau kita kejar birahinya. Jadi burung tanpa jemur, terus mandi malam, pakai pendongkrak. Kalau tidak ada pendongkrak, buat jebol ke birahi itu saya rasa tidak mungkin. Kecuali ada burung yang bisa, tapi kan tidak semuanya bisa. Caranya kalau dengan full kerodong itu Om, bisa nggak Om? Kalau full kerodong yang naik cuma emosi. Naiknya cuma emosi. Yang kita butuhkan kan birahi. Birahi itu burung gacor, itu burung yang birahi. Oh gitu Om. Berarti wajib diuntul dulu atau masih disinggol? Ya, gacorin dulu. Gacorin dulu. Ya? Dulu untul itu cuma peredam, tidak ada untul terus diuntul jadi bagus, itu tidak ada. Burung gacor dulu, fungsinya untul itu untuk meredam biar tidak bunyi di rumah, tidak bunyi di lapangan, tidak bunyi di jalan. Bunyi itu cuma adanya di atas gantangan. Gitu Om ya. Tapi gini Om Yudi, tiap lovebird pasti karakternya beda-beda Om ya. Ya. Ada yang dari awal pakan kencang sampai jadi pun pakan kencang juga ada Om ya. Ya. Berarti kita tetap harus melihat dari rawatan lovebird kita masing-masing gitu. Karakter burung. Nomor satu itu kan karakter burung. Kalau burung udah tipikalnya dia gacor, mau diapa-apain ya tetap gacor. Tapi yang tipikal factor kalau tidak kita rubah karakternya, ya tidak mungkin. Baik Om Yudi, terima kasih untuk masukannya. Ini untuk Mas Keling dari KBMSF yang tadi nitip pesan masalah betina Om. Ini kembali lagi ke ini Om Yudi. Jenengan ini kan lovebird siapa Om namanya ini Om? Ombak. Ini kan selain ombak kan ada lagi yang satu itu Om, yang BS itu ya? Iya, yang baru. Yang baru itu ya? Iya, tapi itu belum jalan lapangan loh. Jadi yang penting di sini kan saya ingin mencari ingin mencari informasi, sama-sama belajar gimana sih caranya dari gacor, syukur-syukur bisa jadi konslet gitu Om. Ada rahasia yang disembunyikan nggak Om Yudi? Ya ada rahasia. Kalau tidak mungkin bikin konslet dengan mudah. Gitu Om ya. Iya. Sedangkan kita untuk beli lovebird yang bagus pun saya rasa untuk saya pribadi loh Om, itu sangat mahal sekali. Apalagi saya. Baik, terima kasih Om Yudi. Kira-kira Om Yudi mau ndak Om Yudi bongkar rahasianya dari ini semua Om? Biar gini Om Yudi,
biar lobet itu rame lagi, terus di gantangan itu rame lagi. Jadi mari kita sama-sama belajar, kita bongkar rahasia apa yang ada di lobet ini. Kalau tergantung kita mau apapun bisa digunakan, mau vitamin, mau pakan kenceng, mau hormon buat injeksi itu bisa digunakan. Gitu Om ya. Tapi gini Om, kadang-kadang kalau kita ngasih masukan, kita ngasih pengalaman pribadi, nanti dikiranya menyiksa, gitu Om. Seperti direnangin itu katanya menyiksa, terus diumbar dengan cara ditakut-takutin itu menyiksa. Kira-kira tanggapan Om Yudi gimana Om? Kalau saya direnangin dan diumbar itu bikin burung capek. Jadi gimana burung mau bagus, burung belum punya birahi kok dibikin capek. Jangan kita nyontoh sama burung-burung yang udah jadi. Kalau burung udah jadi mau diapain udah enak, mau dijemur kayak mau diapain. Kalau kita bikin dari nol burung bahan, udah kita seksa ya gimana mau jadi gitu. Ini kembali lagi ke rahasianya Om Yudi. Pokoknya rahasia dari Om Yudi apa Om? Selain dari kemarin kan vitamin kita bahas, ada satu lagi rahasia yang mungkin disimpan sama Om Yudi. Pakai hormon. Pakai hormon. Oke. Ada hormon yang diinjeksikan. Oh gitu. Itu kira-kira bermasalah nggak Om? Kira-kira gini Om, setelah kita injek, itu kemudian hari itu apakah burung ada efeknya nanti rusak atau nanti jadi gimana Om? Tanggapannya Om? Itu hormon kan bukan hormon untuk bikin konslet. Berarti vitamin. Hormon untuk pendongkrak birahi. Jadi fungsinya kalau yang saya kejar itu birahi dulu. Apa itu birahi? Yang bikin gacor. Kalau tidak birahi ya tidak gacor. Oh gitu Om ya. Tapi kadang-kadang gini Om, lobet yang sudah birahi katanya kan gini Om. Om lobet saya birahi, gimana cara nurunin birahi? Itu tanggapan Om Yudi gimana? Salah persepsi. Salah persepsi nggih. Salah persepsi, salah pemahaman. Kalau birahi itu di mana-mana yang bunyi itu birahi. Berarti gini Om Yudi, jenengan dari rawatannya seperti biasa ngolah birahi, tapi berarti intinya ke yang rahasianya tadi injeksi ya. Pendongkrak. Jadi ada vitamin, ada hormon, tapi yang digunakan untuk pendongkrak birahi. Jadi mendongkrak gacor, mendongkrak titik gacor sampai titik gacor. Gini Om Yudi, kira-kira kalau saya punya lobet bahan nih Om, lobet bahan saya pilih di pasar nih, saya injek di tempat Om Yudi, kira-kira bisa nggak Om? Misalkan ada prospek ke gacor nggak Om? Kalau cuma bikin gacor itu gampang, tapi kalau bikin konslet itu yang susah. Kalau gacor, jantan gacor masih mudah Mas. Kita bisa menggunakan vitamin. Kalau vitamin masih tidak mampu ya kita menggunakan hormon. Tapi hormon itu harganya mahal. Oh mahal Om ya? Lebih mahal. Tapi fungsinya sama, pendongkrak birahi. Standar burung kekuatan burungan kita tidak ada yang tahu. Jadi ada levelnya lah, ibarat kata itu burung ada yang kuat pakai vitamin, ada yang tidak kuat. Tapi kalau pakai hormon, insya Allah semuanya kuat. Tapi di level gacor, bukan level konslet loh. Kalau level konslet itu beda lagi ceritanya. Gini Om, setelah gacor, setelah kita pemberian hormon itu, setelah gacor berarti wajib dibawa ke lapangan dulu, dibuat lomba atau langsung dikasih pasangan Om? Saya bikin lomba main dulu, buat labur dulu sampai jadi, sampai ngunci. Dilanjut sampai ngunci, sampai keluar nakal. Diangkat teleponnya dulu nggak apa-apa Om? Wah ini ribet gitu. Dipotong itu, dipotong ya. Oke, kembali lagi Om Yudi tadi sekilas. Saya masih penasaran dari suntikan hormonnya itu. Berarti setelah gacor kita bawa lomba dulu, terus baru proses penjodohan Om ya. Terus untuk pakannya Om apa jenengan masih polos, terus pemberian vitaminnya? Karena saya pakai vitamin dan hormon, saya sementara pakai millet putih. Gitu. Jadi kita tahu karakter burungnya, kalau kelihatan karakter burungnya. Kalau kita kasih pakan kencang dulu nanti susah buat melihat karakternya.
Burung itu kan punya karakternya yang harus kita cari. Kita kenali burungnya, pemahaman karakternya dulu. Cuman kalau kita pakai pakan kenceng nanti tidak ketemu, tidak kelihatan. Oh gitu Om. Terus gini Om, kadang-kadang kalau setelah pemberian vitamin atau hormon itu kan kita pengennya menuju ke suara minor Om ya. Ya. Nah, itu ada caranya atau memang proses sendiri Om? Kita berpikir itu yang mudah-mudah, tidak perlu yang susah, tidak usah harus minor. Kita berpikir dari Jawa Barat, konslet itu tidak harus suaranya lagu minor, harus bagus gayanya. Yang penting jantan jeda rapat itu udah termasuk konslet. Oh gitu Om. Kenapa kita susah-susah? Kita bikin yang mudah dulu. Susah itu bukan biar orang yang lain. Terima kasih Om Yudi. Ini Om Yudi, Om Yudi tadi kan bilang jeda rapat. Ini banyak sekali yang menanyakan masalah jeda rapat Om. Ada caranya nggak Om untuk jeda rapat itu Om? Ya kalau jeda rapat itu kan kalau pemahaman saya sama juga konslet. Cuman versinya tidak keluar gaya, tidak keluar minor. Berarti yang penting kita nyari kerapatan dari. Iya, yang penting jeda rapat. Konslet itu kan jeda rapat. Tapi banyak sekali Om Yudi yang nanyakan, Om gimana sih caranya bikin biar jeda rapat itu kan? Apa mungkin dia harus direndeng banyak burung atau sering digantang itu loh Om? Direndeng itu kan untuk menghilangkan kepo, biar burung mapan, tidak ngejar lawan kan gitu. Itu kan ada fungsinya sendiri-sendiri. Yang kita butuhkan itu gacor dulu. Kalau gacor udah dirawat, direndeng, nanti kan burung udah nggak ngejar lawan, pasti enak. Oh gitu Om ya. Baik, terima kasih Om Yudi masukannya. Ini Om, saya banyak sekali melihat di gantangan, termasuk Mas Yuro juga, lovebird jantan yang sudah gacor itu rata-rata dengan ditiup paruhnya pasti dia udah bunyi Om. Iya. Itu ada cara sendiri atau memang kalau sudah gacor ditiup pasti bunyi Om? Itu yang punya birahi udah tinggi, udah ibarat kata itu udah titik gacor. Kalau belum titik gacor ya belum nyampe, belum bisa. Belum bisa Om ya. Jadi burung pasti itu udah gacor. Gacor yang kita kejar. Intinya itu poin intinya digacor. Untuk proses mandi dan penjemuran berarti Om Yudi biasa aja Om, seperti biasa. Rawatan sampah. Oh gitu Om. Jadi rawatan ala kadarnya, tapi ada pendongkraknya. Oh gitu. Kalau tanya ke saya gimana Mas rawatan gini, saya tidak bisa ngasih tahu karena saya tidak melakukan itu. Saya mengandalkan vitamin dan hormon. Saya suka dengan kata-katanya Om Yudi yang apa Om? Jangan banyak protes, nikmati proses. Baik, terima kasih Om Yudi untuk masukannya. Ini kita bahas. Om Yudi main di PAUD juga nggak? Dulu main PAUD. Pakai ini juga, hormon vitamin, juga? Vitamin, hormon. PAUD, betina itu kita main vitamin sudah cukup. Kalau jantan levelnya lebih susah, jadi harus pakai. Ibarat kata kalau vitamin tidak mampu ya kita harus berinovasi lebih. Kalau kita mau bikin banyak, kalau kita satu aja udah seneng ya tidak perlu bersusah payah. Oh, Om. Berarti paling kunci rahasia dari Om Yudi ini berarti dari vitamin sama hormonnya ya. Terima kasih kejujurannya Om Yudi. Gini Om Yudi, mungkin ada pesan atau mungkin saya pribadi Om yang bisa saya untuk buat motivasi saya dalam mengolah lovebird ini, terutama dalam dunia kicau ini kan yang penting kan yang pertama keluarga Om ya. Terus lovebird ini atau burung kita ini sebagai hiburan. Ada pesan sendiri Om Yudi? Bermain burung itu boleh, tapi jangan lupakan keluarga. Mantap. Banyak rumah tangga yang berantakan karena bermain burung. Betul. Nikmati aja prosesnya, jangan keburu-buru kita ngebuang duit. Kita nikmati proses itu di rumah. Ketika burung itu udah siap baru kita keluarkan. Bisa buat nambahi kebutuhan keluarga. Gitu Om ya. Baik, terima kasih Om Yudi masukannya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi. Mas Yuro, ada tambahan Mas Yuro? Katanya ini Om, apa yang ngolah paloma itu Mas Yudi ya? Kalau dimandikannya gimana Mas Yudi? Ya apa Mas Yuro? Mandi sendiri. Mandi sendiri ya? Mandi sendiri. Oh, mandi sendiri aja ya. Dicepok.
Oh kasih cepuk. Berarti yang paling pertama Pak Om injeksi. Baik, terima kasih Om Yudi. Ini Om, jenengan vitamin hormonnya itu dijual belikan buat kalangan tertentu karena banyak yang berpikir negatif tentang hormon. oh gitu Om ya. Tapi yang kita butuhkan kita berpikir maju. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Gitu, kalau ya. Mereka tidak ada kuncinya, nggak mungkin mereka bisa bikin berulang-ulang kali. Asik, terima kasih Om Yudi masukannya. Nanti lain waktu kita sambung lagi Om ya. Matur nuwun. Jangan sering-sering. Sehat selalu, nggih. Biar kacau, Mas.